pendekatan subjek akademik. Pendekatan subjek akademis merupakan suatu bentuk atau model tertua di antara model lainnya, dan biasanya setiap lembaga pendidikan atau sekolah sampai sekarang tidak bisa lepas dari pendekatan ini. Pendekatan subjek akademik adalah suatu pendekatan yang sangat praktis serta mudah digabungkan dengan pendekatan lainnya bila diperlukan. Dalam pengembangan kurikulum, subjek akademik dilakukan dengan cara menetapkan lebih dahulu terkait mata pelajaran apa yang harus dipelajari peserta didik dalam pengembangan disiplin ilmu. B. Pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik dalam pengembangan kurikulum ini berorientasi pada perkembangan pribadi dan potensi peserta didik secara menyeluruh, baik dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Pendekatan humanistik ternyata lebih memberikan tempat utama kepada para siswa. Dalam pendekatan humanistik terdapat 3 aliran, antara lain 1. Pendekatan konfulen lebih menekankan pada keutuhan pribadi dan bersifat individual. 2. Kritisme radikal bersumber dari aliran romantis Rousseau merupakan suatu upaya untuk membantu dalam menemukan dan mengembangkan potensi pada peserta didik. 3. Mistikisme modern yang merupakan suatu aliran dan menekankan pelatihan dan perkembangan serta adanya kepekaan perasaan, kehalusan budi pekerti. C. Pendekatan teknologi. Pengembangan konsep kurikulum dengan pendekatan teknologi merupakan suatu strategi pendidikan yang selalu menekankan pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana dalam meningkatkan efektivitas semua proses pembelajaran. Pendekatan teknologi dalam kurikulum ini bertujuan untuk dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih kolaboratif, interaktif, serta mampu relevan dengan berbagai tantangan di era digital. Pendekatan teknologi ini memiliki kesamaan dengan pendekatan subjek akademis yang dimana lebih menekankan pada isi dan materi kurikulum. D. Pendekatan rekonstruksi sosial. Pendekatan rekonstruksi sosial berpusat pada upaya dalam menyelaraskan kurikulum dengan berbagai tantangan sosial nyata yang ditemui di lingkungan masyarakat. Konsep ini melihat bahwa pendidikan merupakan sebagai bentuk usaha kolektif dalam melalui interaksi baik peserta didik, guru, masyarakat, ataupun sumber belajar dengan tujuan bersama dalam memecahkan masalah sosial untuk dapat menciptakan masyarakat yang lebih baik. Melalui pendekatan rekonstruksi sosial ini, pengembangan kurikulum menekankan pada pentingnya pendidikan sebagai alat untuk melakukan perubahan sosial. Tujuan utama dari pendekatan ini diharapkan dapat membekali peserta didik agar mampu berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah di lingkungan masyarakat. E. Kesimpulan. Berdasarkan dari keempat pendekatan di atas, maka pendekatan tersebut dapat digunakan sebagai salah satu bentuk pandangan dalam proses melakukan pengembangan kurikulum, di mana setiap lembaga pendidikan telah memiliki pendekatan yang berbeda sesuai dengan tujuan pendidikan masing-masing. Meskipun bentuk pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah satu dengan pemerintah lainnya berbeda, hal ini disebabkan adanya pergantian jabatan, maka akan berganti juga pendekatan yang diterapkan. Akan tetapi pada dasarnya tujuan pendidikan di Indonesia ini tetaplah sama, yaitu bagaimana mencerdaskan anak bangsa untuk kemajuan yang lebih baik lagi.